Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan dialog spesial masih bersama dengan Bapak Dodi. Pak Dodi, tadi Krisis sempat menyinggung terkait kris gitu ya Pak Dodi ya. Sebenarnya seberapa masif sih Pak gitu ya kris di Lampung ini sendiri? Apakah juga sebenarnya kris ini membantu para pelaku UMKM sendiri juga sebenarnya yang ada di Provinsi Lampung, Pak Dodi? Baik Mbak Kristi, ya jadi sebelum ke sana saya mungkin akan cerita dulu ya mengenai unit kerja di RO BRI Bandar Lampung. Nah jadi kami kalau di BRI RO Bandar Lampung ini mensupervisi BRI di 2 provinsi Mbak Kristi ya. Yang pertama itu di Provinsi Lampung itu sendiri ya, dan di Provinsi Bengkulu, di mana totalnya itu ada 14 kantor cabang kami ya, 9 di Provinsi Lampung dan 5 di Provinsi Bengkulu ya. Selain itu juga ada 16 kantor cabang pembantu ya, dan 118 BRI unit yang biasanya lebih kecil ya kantornya gitu ya, ada 118. Nah, selain itu juga kami ya, tadi kalau Mbak Kristi tanya seberapa masif kami dalam Mengencarkan kris ini gitu. Kris ini ya, kami ya masif juga Mbak. Jadi kami saat ini kalau RO BRI Bandar Lampung itu jumlah kris yang sudah kami pasang ya itu ada sekitar 109.600-an ya, hampir 110.000 Mbak. Itu yang tersebar di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Nah itu tentunya upaya kami untuk mendukung program pemerintah dalam upaya untuk meng-cashless-kan transaksi ya, karena kan kalau cashless ini kan ada banyak keuntungan ya Mbak Kristia, yang pasti kan itu pedagang itu kan tidak perlu lagi ada uang kembalian dan tentunya lebih aman ya. Kalau dulu kan kita kan bawa uang banyak di dompet ya, khawatir juga kalau misalnya dompet jatuh itu hilang gitu kan, atau ya misalnya ada orang jahat copet segala macam ya. Kalau sekarang kan dengan adanya cashless ini kan itu tentunya akan memberi kemudahan-kemudahan bagi masyarakat gitu Mbak. Pak Dodi, saat ini kan juga saya banyak banget ngeliatnya gitu ya, entah di tempat perbelanjaan, di kafe itu sudah ada kris. Sebenarnya Pak Dodi, ini manfaat dari kris ini sendiri apa sih, dan juga ini apa sih benefitnya bagi mereka nih pelaku UMKM yang menggunakan kris di BRI sendiri Pak Dodi? Mbak Kristi tentunya pernah datang ke kafe-kafe atau ke restoran gitu, tempat makan. Nah itu kan banyak ya kris-kris, termasuk kris BRI juga ada di situ. Nah itu tentunya untuk mempermudah pengunjung itu sendiri maupun ke pelaku UMKM atau ke pengusahanya. Nah tentunya benefit yang bisa kita berikan ke pelaku UMKM tersebut ya, itu tentunya kalau mereka sebelum punya kris itu mereka harus megang uang tunai gitu ya, di mana pegang uang tunai itu beresiko. Nah dengan adanya kris itu bisa langsung masuk ke rekeningnya Mbak. Jadi begitu customer atau pembeli itu bayar, scan di kris, itu pada saat itu juga langsung masuk ke rekeningnya. Dan kalau BRI itu ada notifikasinya Mbak Kristi. Jadi begitu customer bayar, cepret gitu ya. Nah itu di HP langsung bunyi, cling gitu. Sudah dibayar katakanlah 100.000, 150.000. Ya jadi lebih aman lah ya lebih Pak aman. Dodi ya gitu ya. Oke Pak Dodi, tadi ini juga kita berbicara mungkin kalau pelaku UMKM gitu sudah melek gitu ya terkait dengan cashless ini gitu. Sebenarnya bagaimana sih Pak Dodi, apakah BRI sendiri ini ada kedepannya ada strategi untuk bisa mencakup pasar-pasar tradisional juga untuk bisa melek teknologi dari cashless ini sendiri Pak Dodi? Iya Mbak Kristi, saat ini kan kami memang gencar juga ya memasarkan kris gitu ya ke pusat-pusat belanja, pusat-pusat keramaian, termasuk ke pasar-pasar tradisional. Nah tentunya dalam memasarkan itu kan tidak mudah juga ya, kita butuh effort juga untuk mengakuisisi pedagang-pedagang di sana untuk menggunakan kris ya, karena belum semuanya itu melek melek cashless gitu loh ya. Mereka mungkin masih butuh uang tunai, masih menganggap uang tunai itu perlu ya mereka pegang, padahal kan itu langsung masuk ke rekening, di mana kalau sudah masuk rekening bisa mereka ambil lagi gitu ya sebenarnya ya. Nah kalau BRI kami juga sudah pernah beberapa kali melakukan sosialisasi ya ke pedagang pasar melalui perhimpunannya ya, melalui perhimpunannya gitu loh Mbak. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah mensosialisasikan ke pedagang-pedagang tersebut. Nah, ketika Bapak dan juga jajaran mensosialisasikan gitu ya ke pasar-pasar tradisional ini, seperti apa tanggapan mereka?
ya macam-macam Mbak. Ada yang oh ya oke kami langsung buka gitu karena mudah. Ada juga yang menolak. Ya, alasannya ya tadi yang mungkin sempat kita obrolkan ya, mereka butuh uang tunai saat itu juga karena mau diputar, mau belanja, terus mungkin mau bayar pegawainya gitu kan. Itu salah satu Mbak tantangannya. Mungkin ya kita tidak bisa langsung maksakan, perlu pelan-pelan kita masuk ke sana. Tapi ada juga Mbak yang awalnya memang sulit gitu ya. Terus kita edukasi, kita berikan penjelasan, akhirnya mereka mau juga. Dan setelah mereka mau, ya mereka merasa nyaman gitu ya kan. Oh ternyata lebih enak Pak gitu. Karena kami juga ada yang namanya merchant, BRI merchant apps. Jadi kalau misalnya nasabah BRI ya yang sudah punya acceptance kita berupa kris ataupun pakai edisi ya, itu pakai yang namanya aplikasi BRI merchant, itu bisa langsung terbaca di sana. Masuk uangnya berapa gitu kan di hari itu juga. Berarti Gitu. ketika Anda menemui para pedagang-pedagang lah gitu ya di pasar tradisional ini sendiri, berarti nggak cuma sekali dua kali ya Pak, ini Oh tentu, ditemui lagi tentu gitu ya Pak berkali-kali. ya? Saya punya tim ya namanya di sini ya sales force lah ya untuk apa ya memasarkan mengakuisisi nasabah untuk menggunakan edisi ataupun kris. Nah itu mereka tidak sekali dua kali Mbak, jadi berkali-kali gitu loh. Ada yang butuh ya 5 kali baru mau gitu kan, tapi tentunya ya dengan memberikan penjelasan yang betul-betul bisa mereka pahami gitu. Iya, memberikan wawasan dan juga mencerdaskan mereka terkait ini ya Pak ya, Iya, gitu ya Pak Dodi ya. Baik, akan kita lanjutkan lagi Pak Dodi, terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena saat lagi diskusi saya bersama dengan Pak Dodi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.